صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa alihi wa ansarihi wa ashabihi thumma ila al-arba'atil khulafaa'ir saadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum thumma ila al-anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in wa ali kulli minhum wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin thumma ila walidina ummahatina wa ajdadina وجداتنا بين شيخنا ومشايخنا ومعلمنا وتعلمنا اجمعين ثم على والدينا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ان الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنه مصابهم ثم الفاتحه خصوصا الى مؤلف هذا الكتاب وشارح هذا الكتاب ثم الفاتحه وشارح صلهم وطرهم وذرهم أجمعين أن الله يقي درجاتهم بالجنة يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وصلهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وأجرهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى الله جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أموات هذه البلد وسائر الولاية أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم ثم الفاتحة على نية الكتب والأمر والرسول صلاة البشر والتوبة النصر إلى حضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Baris ketiga dari bawah. Makhurujul mani wal haid, an-nifas wal wiladat wal maut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waqta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه وعنكم. Kita lanjutkan mengenai pasal hal-hal yang diwajibkan mandi.
Kita ulang dari baris yang keempat, faslun. Ini satu pasal. Mujibatul husli sittatun. Ada 6 yang mewajibkan mandi. Mujibatul husli, hal-hal yang mewajibkan mandi sittatun ada 6. Yang pertama, ilajul khasyabati fil fardi, yaitu memasukkan al-khasyabah, kepala kemaluan, fil fardi, pada vagina perempuan. Ini sudah diterangkan. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang wajib mandi hadas besar, yang kedua adalah wa khurujul maniyyi, dan keluarnya mani, keluarnya sperma. Penyebab kedua diwajibkan mandi hadas besar, yaitu khurujul mani, keluarnya sperma atau keluarnya mani. Bi ayyi kaifiyatin kanat, dengan cara apa saja, dengan sebab apa saja. Kalau sampai keluar mani, maka wajib mandi, termasuk diantaranya dengan mimpi. Seorang Allah berikan mimpi bersetubuh dengan lawan jenisnya sampai mengeluarkan sperma, maka orang tersebut diwajibkan mandi. Tapi yang keluar hanya mani, karena yang keluar dari kemaluan itu ada 4. 3 yang najis, 1 yang suci. Yang keluar dari kemaluan laki-laki ada 4, 1 yang suci, 3 najis. Apa yang suci yang keluar dari kemaluan laki-laki? Yaitu sperma. Sperma zatnya itu suci. Sperma bukan najis. Sperma hukumnya suci, kecuali sperma binatang yang tidak dimakan dagingnya, seperti kucing, tikus, hewan-hewan yang dagingnya tidak dimakan, spermanya najis. Kecuali sperma manusia. Sperma manusia hukumnya suci. Ya. Apabila kena baju kita, kena kain kita, kena pakaian dalam kita, itu tidak membuat pakaian tersebut najis, kecuali 3. Yang pertama kencing. Apabila keluar kencing hukumnya najis. Yang kedua keluar mazi. Ya, keluar mazi itu pun najis. Yang ketiga keluar wadi. Nanti saya jelaskan apa itu madi, apa itu wadi. Jadi ada 4 macam yang keluar dari kemaluan. Yang pertama mani, itu suci. Yang kedua kencing, itu najis. Yang ketiga mazi. Mazi juga najis. Yang keempat wadi. Jadi ada 4 macam yang keluar dari kemaluan, yang 1 suci, yang 3 najis. Mana yang suci? Mani. Mana yang najis? Kencing, mazi, dan wadi. 3. Apabila keluar mani, sperma, wajib mandi hadas besar. Tapi apabila keluar yang 3 macam ini, kencing, kemudian mazi, dan kemudian wadi, tidak wajib mandi hadas besar, hanya wajib istinja, cebok saja. Jadi kita perlu mengenal 4 macam ini supaya jangan sampai keliru. Ya, kita sangka yang keluar mazi, ini yang keluar mandi. Kita sangka nggak wajib mandi, padahal dia wajib mandi. Atau yang keluar wadi, kita sangka yang keluar mani,
maka wajib mandi. Padahal yang keluar wadi tidak wajib mandi. Yang wajib mandi apabila keluar satu, yaitu mandi. Sedangkan yang tiga ini kencing, atau dalam bahasa Arab disebut al-baul, kemudian mazi, kemudian wadi. Ini rasanya namanya belum akrab, ya. Karena jarang sekali hal ini dibuka, apalagi yang jarang duduk di majelis taklim, apalagi yang jarang membahas masalah fikih. Yang sering cuman kencing, haid, nifas, mani, tapi wazi, madi dan mazi dan wadi, ya, ini hampir jarang. Telinga kita agak asing. Apa perbedaannya antara mani dan mazi dan wadi? Mani ini mempunyai 3 alamat untuk menentukan bahwasanya yang keluar itu mani. Itu tandanya ada 3. Yang tidak ada pada 2-3 macam ini, ya. Sekali lagi, untuk mengetahui yang keluar itu mani ada 3 cirinya, tandanya. Kalau mani keluarnya ya tadaffaq, at-tadaffuk, nendang, puncak. Itu sperma keluarnya begitu, ya. Tidak ada pada 3. Kalau yang 3 enggak nendang, seperti kencing atau mazi atau wadi, itu tidak ada tadafuk. Tadafuk artinya nendang. Tapi kalau sperma tiap-tiap keluar pasti ada tadafuk, ada tendangan. Makanya Al-Quran mengatakan yakhruju mimma indafiq min baini sulbi wat tara'ib. Sperma itu keluarnya mimma indafiq, dari air yang muncrat yang nendang. Min baini sulbi wat tara'ib, di mana keluarnya itu daripada tulang suluk. Tulang suluk tempat spermanya laki-laki. Min baini sulbi, suluk, antara tulang sulbi dan tulang taraib. Kalau penyimpanan sperma laki-laki dinamanya di tulang sulbi, kalau sperma perempuan di tulang namanya taraib. Quran mengatakan yakhruju mimma indafiq, sperma itu keluar dengan air, dari air yang muncrat, yang nendang, ya, min baini sulbi wa taraib, di antara tulang sulbi tempat sperma laki-laki, wa taraib, dan tulang taraib tempat penyimpanan sperma perempuan. Ciri pertama, bahwasanya sperma itu keluarnya dengan nendang, muncrat. Tidak ada tanda ini pada 3 lainnya, kencing, mazi, dan wadi. Yang kedua, tanda-tandanya adalah at-talazzuz. Sperma ini keluarnya nikmat. Kalau spermanya keluar, Allah kasih kenikmatan, ya. Antum kalau sperma keluar nikmat kan? Bilang enggak normal itu. Ya. Tiap-tiap sperma keluar ada talazzuz, dikasih kenikmatan, sekalipun dalam mimpi. Sekalipun dalam mimpi, Allah nggak hilangkan itu kenikmatannya. Dia mimpi melakukan hubungan suami istri dalam mimpinya dengan perempuan sampai dia mengeluarkan sperma, ya. Muncratnya ada, nikmatnya juga ada. Sekalipun dalam keadaan tidur pulas, tapi kenikmatan itu Allah berikan. Siapa yang mampu berbuat semacam ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Antum kalau mimpi seperti itu nikmat kita, malah pengen sekali lagi. Besok bisa nggak ya? Nggak bisa dipesan, nggak bisa dipesan. Allah kasih kenikmatan. Ini bukan kemampuan manusia. Jadi ciri kedua yang ada pada sperma yaitu keluarnya talazzuz. Talazzuz artinya nikmat, ada kenikmatan.
dan tidak ada pada tiga lainnya. Keluar kencing gak nikmat, keluar mazi gak nikmat, keluar wadi gak nikmat. Yang ada kenikmatan hanya di saat keluar sperma. Dan sedangkan tanda yang ketiga adalah karaihati al-ajin. Dia punya aroma seperti aroma adonan terigu. Ya, adonan terigu. Kalau sperma ini baunya tuh karahiyatil ajin, bagaikan adonan terigu. Terigu kalau lagi dibasahin buat kue itu baunya seperti itu. Ya. Dan hampir mirip-mirip seperti raihatul baidi, sama seperti baunya telur. Bau telur, ya, hampir seperti itu. Itu baunya dan ada pada sperma. Jadi tiga tanda ini tidak ada pada tiga lainnya. Untuk mengetahui bahwa yang keluar itu sperma harus ada tadafur, harus tendang muncrat, satu lagi harus talazus, ada kenikmatan. Yang kedua begitu keluar bagaikan adonan terigu, baunya mirip-mirip bau telur, dan dia kental. Adonan terigu kan kental, ya. Jadi keluarnya kental seperti bau adonan terigu atau mirip seperti telur, bau telur. Yang kedua ada kenikmatan. Yang ketiga ada muncrat tendangan. Bagaimana dengan kencing? Kencing tidak ada tanda itu. Ya, kalau tiba-tiba basah dan tidak ada kental, tidak ada kenikmatan, dan tidak ada tendangan, berarti itu bukan sperma. Ya, apalagi kencing gampang. Nah, ini bukan sperma. Ya, bukan sperma, ini kencing. Kalau kita yakinkan yang keluar kencing itu, maka tidak wajib mandi pada selesai. Sedangkan mazi, di mazi tidak ada tadafuk, tidak ada muncrat di mazi, dan juga tidak ada talazus, tidak ada kenikmatan. Ada kental, kekentalannya sama seperti sperma, cuma agak kuning. Kalau mazi ini agak kekuning-kuningan. Bedanya, kalau sperma kental putih seperti adonan terigu, kalau mazi kental tetapi kuning-kuningan, dan tidak ada tadafuk, tidak muncrat, dan tidak ada kenikmatan. Kalau tiba-tiba maaf di pakaian dalam kita ada bercat-bercat agak lengket, wah ini jelas bukan kencing. Ya, kita perhatikan semalam kita rasakan nggak kenikmatan. Kalau rasa tidak ada kenikmatan dan kemudian ya adanya hanya di sekitar maaf kepala kemaluan, berarti nggak nendang. Kita bisa putuskan yang keluar ini bukan mani tetapi mazi. Setelah kita putuskan dengan tanda-tanda yang ada di sperma, kita putuskan yang keluar ini adalah mazi. Maka kita tidak perlu mandi hadas besar. Udah, cukup kita istinja cebok. Ya. Yang satu lagi wadi. Wadi pun tidak ada tadafuk, tidak nendang, tidak muncrat, dan tidak ada kelezatan, ya. Tidak ada kelezatan, dan umumnya keluar ketika lahbatis syahwah, ketika memuncaknya syahwat itu baru keluar. Biasanya terjadi pada kaum perempuan, ya, sebelum dia mengeluarkan sperma itu ketika syahwat sedang memuncak itu keluar, membasahi ya kemaluan, tapi bukan sperma, kayaknya seperti pelumas. Ya, seperti apa? Pelumas.
Apa manfaatnya keluarnya wadi? Ini agak ini sedikit. Jadi banyak bocah kecil ya. Ini girangnya nanti. Antum punya tangan kalau digosok-gosok lama-lama panas, terus lambat laun ledet, bisa berupas kulit karena gesekan, karena panas ya. Nah, hal ini lebih banyak pada kaum wanita. Ketika suami istri melakukan hubungan suami istri dan adanya gesekan itu, maka secara otomatis keluarlah itu wadi sebagai pelumas. Tahu piston? Kalau di motor apa? Piston, naik turun. Ada dikasih pelumas. Yang 2 tak harus pakai pelumas. Vespa, Yamaha, ada olisan. Ada olisan. Ya. Itu belum orgasme belum. Memang secara otomatis Allah ciptakan seperti itu. Jadi kebanyakan wadi ini ada pada kaum wanita indalat wadi syahwat. Ketika mulai memuncaknya syahwat, dia keluar secara otomatis seperti kendaraan 2 tak. Kalau enggak bisa macet ini. Macet di tengah jalan repot. Nah, kalau mazi hampir sama kekentalannya, cuma agak kuning dan tidak ada tendangan dan tidak ada kelezatan. Umumnya mazi ini ya ketika mengangkat beban berat yang bukan ukuran kita. Ini 100 ton, 100 kilo, kita nggak mampu begitu diangkat keluar pecah. Orang yang suka ngangkat beban berat yang bukan kemampuannya, dia dipaksakan, ya bisa-bisa turun berok itu. Dia akan keluar cairan, itu namanya mazi. Dan mazi hukumnya najis. Jadi kembali, yang keluar dari kepala kita ada 4. Yang pertama mani dengan 3 tanda, yang kedua kencing, yang ketiga mazi, yang keempat wadi. Wadi umumnya lebih banyak pada kaum perempuan. Kapan dia keluar? Innalah wadi syahwati, ketika memuncaknya syahwat. Yang satu suci, yang 3 najis. Kadang-kadang istabahan, orang bisa terkecoh. Kenapa? Dia begitu pakai kain, kainnya ada bercak, udah kaku. Kalau bahan-bahan yang kental kan kalau kering apa? Kita bingung, ini kain kena sperma, mani atau mazi, atau kena wadi. Dan kapan mulai kena ini? Ya, kadang-kadang kita nggak paham, kain yang kita pakai tidur ada itu bekas-bekasnya. Tanpa sadar kita buka, ya ada agak keras. Nah, di situ kita harus pikirkan, apakah kita merasakan tadafur, ya, tendangan. Artinya keluarnya itu bukan hanya di seputar kemaluan, sampai ke tempat-tempat lain, misalnya ke bagian kaki kainnya, atau dia merasakan talazzuz, kenikmatan. Karena sekalipun tidur, kenikmatan tersebut Allah nggak hilangkan, supaya orang bisa membedakan mana mani dan mana mazi, mana wadi. Apabila memang ini tidak bisa kita pahami, kita bingung, masih belum diputuskan mani, mazi atau wadi, maka kita ambil yang paling besar. Ambil yang paling besar. Jangan diputuskan mazi, jangan diputuskan wadi, tapi kita putuskan mani. Karena saya tidak tahu yang keluar ini mani, mazi atau wadi, saya putuskan mani. Saya harus mandi hadas besar. Itu harus ambil yang lebih besar. Kalau sekiranya kita putuskan yang kedua mazi atau wadi, ternyata yang keluar mani, maka hadas besar kita nggak terangkat. Dalam hal-hal semacam ini, ambil langkah yang lebih besar.
Satu perbandingan, antum sembahyang isya, Allah kasih lupa. Begitu di rakaat terakhir, ya, antum bingung nih, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Nanti pusing sendirian. 3, 4 diketnya mantukan lamun. Ya, dia lupa akhirnya 3, 4. Dalam kasus seperti ini jangan diambil 3, jangan diambil 4, ambil yang lebih sedikit. Putuskan bahwasanya ini masih 3, ya, tambah 1 rakaat lagi. Sekalipun ternyata memang sudah 4, lebih baik lebih daripada kurang. Kalau dalam masalah sholat sebalikannya, kalau memang itu ragu-ragu antara 4 dan antara 3, jangan ambil sedikitnya tapi jangan ambil banyaknya tapi ambil sedikitnya. Kita putuskan 3, tambah lagi 1 rakaat, sekalipun setelah salam kawan kita bilang kita sembahyang isya 5 rakaat, ya, itu lebih baik daripada kurang. Nah, kalau dalam masalah orang yang bingung samar antara mani, mazi dan wadi, mungkin kita akan anggap ya, karena dia tidak kental. Maka putuskan, kita nggak bisa memutuskan. Bercaknya ada, kemudian di kainnya agak tebal karena sudah kering. Kita putuskan bahwasanya yang keluar ini bukan mazi dan juga bukan wadi. Kita putuskan ini yang keluar adalah sperma atau mani. Maka dengan demikian kita wajib mandi hadas besar. Kenapa dikhawatirkan kalau kita anggap ini mazi atau wadi, kita nggak mandi hadas besar, ternyata yang keluar mani. Selama-lamanya kita belum terangkat hadasnya. Untuk selanjutnya sembahyang yang nggak sah, ya, baca Quran jadi dosa, semua dalam keadaan kotor. Yang tidak boleh orang menanggung hadas besar melakukan hal-hal seperti sembahyang, anda jadi tonton dan sebagainya, maka akan terhalang ibadahnya dengan sebab adanya hadas besar yang belum terangkat. Dan kemudian untuk menentukan waktunya kapan ini keluar, ini sudah kering berapa hari. Nanti pikir-pikir waktu pertama ganti kain ini aja, ya, sebelumnya warna hitam, ini mulai hari Senin nih, ingatnya malam Rabu, berarti berapa hari? Kodok itu kita punya sholat. Kodok kita punya sholat. Nah, kita yakinkan bahwasanya yang keluar ini adalah sperma. Kita ganti ini kain mulai dari malam Senin, atau kita bisa ingat pagi Senin pagi belum ada bercak, Selasa pagi belum ada bercak, pas Rabu pagi baru ada. Kita putuskan berarti dari mulai malam Rabu pada maghrib misalnya, kan tidurnya kan malam, paginya baru ada misalnya, berarti yang kita harus qada hanya dari mulai maghrib, isya dan subuh. Mungkin ingatnya kapan, zuhur atau asar, baru bisa ketahuan. Jadi diingat-ingat kapan kita ganti ini sarung, ya, atau kita ganti ini celana. Situlah kita putuskan. Kalau seandainya kita dapat tanda-tanda sperma, kita merasakan malam itu kenikmatan, berarti yang keluar pasti sperma. Kalau kita tidak merasakan kenikmatan sama sekali dan kita sadar betul kita tidak mengalami itu, kita yakinkan bahwasanya ini mazi atau ini wadi, maka tidak perlu mandi hadas besar, cukup kita istinja, cebok dan berwudu lagi sudah beres. Wa khurujul mani, dan yang menyebabkan keluar mandi, yang menyebabkan seseorang mandi hadas besar, khurujul mani, keluar sperma. Bi ayyi kaifiyatin kanat, dengan cara apa saja, baik itu dengan mimpi atau karena melihat tayangan-tayangan pornografi atau menghayal-menghayal yang sifatnya membangkitkan syahwat sampai dia melakukan sperma, wajib mandi hadas besar. Atau dia melakukan onani dengan alat bantu seks misalnya, pun sampai dia mengeluarkan sperma, maka
maka wajib mandi hadas besar. Dengan cara apa saja? Apabila sperma itu keluar, wajib mandi hadas besar, sekalipun tanpa melalui senggara. Kemudian yang ketiga, wal haidu. Seseorang wajib mandi hadas besar apabila haid. Ini khusus buat perempuan. Baik yang haidnya minimal haid masa itu sehari semalam 24 jam, atau umumnya 6 atau 7 hari, atau maksimal seorang perempuan mengalami haid 15 hari. Lebih dari 15 hari bukan lagi haid, ya. Jadi masa haid ini ada yang minimal, ada yang umum, ada yang maksimal. Yang minimal seorang perempuan per bulannya hanya 24 jam dalam sehari semalam. Kalau haidnya dalam sebulan sehari semalam berarti masa kotornya cuma 24 jam. Selebihnya 29 hari atau 28 hari itu masa suci. Bagi perempuan yang haidnya dalam sebulan hanya 24 jam. Ada lagi pada umumnya kebanyakan perempuan mengalami haid itu 6 atau 7 hari. Berarti masa sucinya 24 atau 23 hari. Ya. Kalau masa haidnya, masa kotornya 7 atau 6 hari, maka masa sucinya itu 23 atau 24 hari. Ini paling banyak. Dan maksimal masa haid orang perempuan mengalami maksimal 15 hari. Tiap-tiap bulannya haidnya itu 2 minggu 15 hari. Berarti masa sucinya separuhnya 15 hari lagi, ya. Masa sucinya 15 hari atau setengah bulan, masa haidnya juga setengah bulan. Lebih dari 15 hari bukan darah haid, disebut darah istihadah, darah penyakit. Hari ke-16 masih keluar, hari ke-17 masih keluar, silakan konsultasi ke bidan, tanya dokter kandungan, dokter rahim, kenapa ini sampai sekarang ini masih mengeluarkan darah. Biasanya perempuan suka mengkonsumsi ya obat-obat pil KB yang nggak cocok, itu haidnya jadi berantakan, nggak teratur karena mengkonsumsi pil anti hamil biasanya, ya, pil anti hamil, sehingga dia punya haidnya tidak teratur. Kalau pada tanggal 16, hari ke-16 dan 17 masih keluar darah, itu bukan lagi darah haid. Karena darah haid itu maksimal hanya sampai 15 hari. Jadi tetap dia wajib sholat. Ini perempuan sekalipun masih keluar darah di hari ke-16 dan 17 dan seterusnya, lebih dari masa maksimal haid, maka perempuan ini terus wajib dia sembahyang 5 waktu. Bagaimana caranya? Tiap-tiap ingin sembahyang dia harus istinja dulu, pakai dulu itu softteknya supaya jangan keluar ketika dia sembahyang. Untuk orang yang semacam ini aturan sholatnya beda dengan yang normal. Jadi jangan dulu dia berwudu sebelum masuk waktu. Jangan dulu sembahyang nunggu berjamaah, ya. Karena kenapa? Dia bermasalah. Jadi begitu masuk waktu langsung wudu langsung sholat. Jangan sampai nanti keluar lagi. Beda dengan yang sehat. Ini dalam masalah. Sembahyang juga khusus. Jangan nunggu sebelum masuk waktu dia wudu lebih dahulu, nanti keluar lagi. Atau begitu wudu nunggu berjamaah imamnya belum datang, keluar lagi. Untuk orang semacam ini sholatnya diizinkan. Begitu masuk waktu dia wudu langsung sholat, ya. Jadi apabila masih keluar darah di hari-hari ke-16 dan 17 yang mana telah melebihi masa maksimal haid, maka perempuan ini tetap wajib melaksanakan sembahyang dengan aturan seperti tadi. Jadi kalau yang haidnya 1 hari 1 malam berarti masa sucinya 28 atau 29. Kalau yang 6 atau 7 hari berarti masa sucinya 23 atau 24. Kalau yang 15 hari berarti masa sucinya, dan masa suci tidak ada batasnya. Ada yang setahun sekali baru haid, ada yang 4-6 bulan sekali baru haid. Masa suci lebih banyak.
Kalau masa suci tidak ada batasnya, ya. Ada setahun sekali baru haid, perempuan macam-macam. Ada yang per 6 bulan sekali, per 3 bulan sekali baru haid. Masa sucinya panjang 3 bulan baru haid. Masa sucinya panjang 6 bulan baru haid. Ada yang setahun sekali baru haid. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidatina Fatimah Zahra, ya, seumur-umur tidak pernah haid. Ketika ditanya oleh umat Nabi yang perempuan, ditanya, ya Fatimah, bagaimana rasanya sakitnya orang yang kedatangan haid? Sayyidatina Fatimah tidak menjawab, saya tidak tahu, karena saya tidak pernah mengalami haid. Oleh karena itu dinamakan Fatimah Az-Zahra, yang senantiasa harum. Az-Zahra artinya yang harum wangi bunga. Fatimah Az-Zahra disebut Az-Zahra karena Sayyidatina Fatimah tidak pernah haid sama sekali. Berarti menunjukkan ibadah tidak pernah putus. Ya, kalau yang haid putus dia dalam sebulan dipotong 1 hari, dalam sebulan dipotong 7 hari, dalam sebulan dipotong 15 hari. Tapi Sayyidatina Fatimah tidak pernah haid sama sekali, ibadahnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah putus, tidak pernah terganggu dengan datangnya. Oleh karena itu dinamakan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Apa yang Zahra? Perempuan yang tidak pernah mengalami haid, lalu haid. Jadi kalau masa suci itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya masa kotor, masa haid. Minimal sehari semalam, pada umumnya 6 atau 7 hari, dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah. Istihadah darah penyakit. Silakan konsultasi ke bidan, konsultasi ke dokter, apa penyebabnya. Bagaimana hukum orang menghentikan haid? Orang menghentikan haid. Saya mau berangkat haji. Kalau saya hitung-hitung, pas wukuf di Arafah saya haid nih. Tanggal ini kan perempuan apa? Wah, rasanya nggak nyaman banget kalau haji lagi haid. Nanti bagaimana wukuf saya dalam keadaan haid? Bagaimana tawaf saya dalam keadaan haid? Nah, berarti tidak boleh. Sa'i bagaimana? Ya. Terus kemudian jumrah melontar, jumrah yang pertama, kemudian jumrah yang kedua, al-wusta, yang ketiga jumratul aqabah. Kemudian saya bermalam di Mina, bagaimana dalam keadaannya? Bermalam di Muzdalifah, macam-macam. Ya. Jadi karena tidak mau ya hajinya itu terasa tidak nyaman, takut tidak sah, maka dia datang ke dokter rumah sakit. Pak dokter, saya mau berangkat haji, kalau hitung-hitungan saya ini sampai sana saya haid. Boleh nggak saya minta obat untuk mencegah datangnya haid, menghentikannya? Dokter kasih, ya, dokter kasih, minum, ya, tiap hari 1 bilang. Dan selang berapa hari baru minum, karena kekuatan obat ini mencegah 2 hari sekali per tablet bisa. Bagaimana hukumnya menghentikan haid? Jadi dijawab oleh ijma' ulama, apabila tidak menimbulkan mudarat pada kemudian harinya, apabila tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan pada ya kemudian hari, maka untuk wanita yang ada keraguan-keraguan boleh saja dia mengkonsumsi obat untuk menghentikan haid. Ya, boleh. Terus bagaimana menurut agama? Agama punya cara untuk perempuan yang sedang haji haid, punya cara. Bukan agama tidak punya, punya. Kalau berbetulan perempuan sampai di sana pas wukuf dia haid, silakan wukuf dalam keadaan haid, boleh. Mali kulla amalil haji illa ta'am. Ya, lakukan semua amalan-amalan haji, pekerjaan-pekerjaan haji dalam keadaan haid, boleh. Wukuf di Arafah dalam keadaan haid, boleh.
sa'i di mas'a dalam keadaan haid boleh, melontar di jumrah boleh dalam keadaan haid, jumrah yang pertama, yang kedua dan ketiga, mabit di Mina, di Muzdalifah dalam keadaan boleh. Yang tidak boleh cuma satu. Semua amalan-amalan haji dia boleh laksanakan, yang tidak boleh cuma satu. Orang yang sedang haid kemudian dia bikin haji, ya semua amalan-amalan yang ada dalam haji dia boleh lakukan kecuali satu, yaitu tawaf. Tidak boleh tawaf. Ya dalam keadaan haid tidak boleh tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Dan posisi Ka'bah adanya di tengah-tengah masjid. Perempuan tidak boleh masuk ke masjid dalam keadaan haid. Jadi dilarangnya perempuan ini tawaf dalam ibadah haji bukan karena tawafnya, tetapi karena posisi Ka'bah ini adanya di dalam masjid dan perempuan haram dalam keadaan haid masuk ke dalam. Hanya saya bingung kalau pengajian ibu-ibu di masjid musola nggak pernah libur, seminggu aktif, mana pernah? Haji saja tawaf ini dicegah, itu rukun Islam yang kelima. Ini hanya sekedar pengajian ibu-ibu di masjid musola, ustazahnya katanya masih aktif sebulan penuh aja, beres nih. Ya, sekarang ustazah berani. Banyak yang sudah sampaikan, dibilang asal nggak netes juga nggak masalah. Bukan itu maknanya. Bukan takut kena netesnya, bukan. Tapi lihurmatil masajid ini baitullah. Engkau dalam keadaan kotor tidak layak engkau masuk ke dalam baitullah dalam keadaan kotor. Ya. Karena ibu-ibu berani-berani. Yang diajarkan bukan hukum sih. Khatib, yasin, tahlil, lawatan, ada nggak baca kitab? Nah, mana diajarkan kitab-kitab hukum-hukum ngaji mengaji, tapi hukum mereka itu bukan dengan hukum. Ya, sayang, kaum ibu sayang. Harus tadinya ustadzah yang ngerti baca fikih, mengenai hak suami istri, hak laki-laki sejauh mana, hak perempuan sejauh mana. Kitab-kitabnya sudah disediakan semuanya, tinggal dibaca, tinggal diajarkan. Ya, jadi percuma kalau pengajian itu tidak mengenalkan hukum-hukum agama yang dibutuhkan sehari-hari, percuma, tidak dapat menggugurkan kewajiban. Yang masih yang nggak bisa wudhu tetap nggak bisa wudhu. Yang belum pandai sholat, belum paham, tetap nggak paham. Ya, paling ceramah nih, ceramah. Di sini ada pengajian, ada ibu-ibu. Yang ajar besarnya dari mana? Masih baca kitab enggak? Baca. Nanti jangan baca. Adit. Kembali. Jadi yang menyebabkan seseorang mandi wajib yaitu haid. Apabila telah berakhir haidnya, baik yang 24 jam atau yang 6-7 hari atau 15 hari, maka wajib mandi hadas besar. Ya, wajib. Kapan? Apabila sudah habis masa haidnya. Wal nifas. Dan yang keempat yang wajib mandi yaitu sebab nifas. Apa itu nifas? Ad-damu kharijun min rahimil mar'ati ba'da wiladah. Definisi nifas yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ba'da wiladah sesudah melahirkan. Darah ini disebut darah nifas. Kalau haid, ad-damul kharijun min rahimil mar'ati ala sabil syifa. Definisi haid yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat. Itu haid. Kalau nifas, darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Baik itu melahirkannya secara normal atau melahirkan secara sesar,
perempuan akan mengalami darah nifas. Berapa masa-masa nifas? Ada yang minimal, ada yang umum, ada yang maksimal. Yang minimal lahzah, yaitu sekejap mata. Begitu melahirkan keluar darah, setelah itu selesai. Nah, itu yang paling cepat. Jadi hari keduanya tidak lagi dia nifas. Itu masa nifas yang paling cepat, hanya sekejap saja. Sedangkan umumnya 40 hari. Perempuan akan mengalami darah nifas itu selama 40 hari. Ini umumnya begitu. Kebanyakan perempuan setelah melahirkan, dia akan mengalami masa-masa nifas yang umumnya 40 hari. Maksimal 60 hari 2 bulan. Perempuan mengalami nifas maksimal 60 hari. Lebih dari 60 hari bukan lagi darah nifas, tapi darah istihadah. Sama sebagaimana haid, ada minimal, ada kebanyakan umumnya, dan ada yang maksimal. Maksimal masa nifas 2 bulan atau 60 hari. Pada umumnya kebanyakan perempuan mengalami nifas 40 hari, dan yang paling minimal yaitu sekejap mata. Hanya sekejap saja, kemudian setelah itu tidak lagi mengalami nifas. Itu paling cepat. Apabila telah selesai nifas, wajib mandi hadas besar. Ya, ini penyebab mandi yang ke berapa? Keempat. Wal wiladatu, dan yang kelima yaitu wiladah. Ini juga khusus buat perempuan, artinya melahirkan. Perempuan setelah melahirkan ini mewajibkan dia mandi. Kenapa harus mandi orang yang telah melahirkan? Ketika seseorang perempuan melahirkan, yang kita tahu bahwasanya ini 1000 penyakit jadi satu. Perempuan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan, antara hidup dan mati. Ya, orang bilang 1000 penyakit menjadi satu. Dia berjuang luar biasa. Dan ketika dia ingin lahir, ada bahasa perempuan bilang ngeden. Itu semua saraf-saraf ketarik, dikeluarkan tenaga sekuat-kuatnya. Ya, dibantu oleh bidan terus bu. Kadang-kadang ada yang ketiduran karena kecapean, ya, kadang ketiduran, dikasih lagi dikunyah supaya sadar lagi. Bayinya belum sempat keluar, sedangkan air tutupannya sudah pecah. Mau nggak mau harus dikeluarkan. Dia berjuang sampai Allah berikan kemudahan keluar. Setelah itu dia letihnya luar biasa karena syarat-syarat mani ketarik. Obat untuk mengembalikan saraf-saraf itu kepada tempat semulanya mandi. Obatnya cuma air. Makanya agama suruh mandi. Dengan diguyur air yang dingin ini atau dengan dingin air apa saja, apabila tubuhnya telah tersiram dengan air, maka secara otomatis saraf-sarafnya Allah kembalikan kepada posisi semula. Maka hal itu diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Supaya jangan sampai engkau tidak mandi. Jangan sampai engkau tidak mandi. Karena mandi ini mengembalikan tenaga, kesehatan, dan mengembalikan saraf-saraf kepada posisinya. Makanya disuruh mandi. Ya. Kalau tidak demikian, ya, akan berakibat kurang baik. Agama jadikan perbuatan ini, pekerjaan ini wajib supaya jangan ditinggalkan. Karena faedahnya mengembalikan kesehatan dan mengembalikan saraf-saraf kepada posisi semula. Makanya diwajibkan mandi. Al-hukmu yadullu ala illah. Penetapan hukum itu menunjukkan atas sebab sesuatu. Karena sebab sesuatu ini sangat penting, maka diwajibkan. Jadi apabila seorang perempuan selesai melahirkan, maka dia wajib mandi setelah melahirkan. Ketika itu dihukumkan menanggung hadas. Baik melahirkannya dengan bayi satu atau kembar, ya, nunggu sampai anak yang kedua keluar atau anak yang ketiga keluar. Apabila kandungannya telah bersih, tidak ada lagi janinnya, maka boleh setelah dia istirahat boleh dia mandi.
yang terakhir yang menyebabkan seseorang mati al-mautu, yaitu kematian. Apabila ajal seseorang keluar dari jasadnya, maka jasad tersebut harus dimandikan. Maka dijadikan mandinya ini fardu kifayah. Yang wajib bukan yang meninggalnya, tetapi yang diwajibkan orang yang hidup. Ya. Apabila di kampung kita ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang sekampung ini wajib mengurus itu jenazah dari mulai memandikan, mengkafankan, dan kemudian menyolatkan dan menguburkan. Ya. Ini kewajiban ini dibebankan oleh seluruh kampung yang ada jenazah tersebut. Tapi apabila ada seseorang yang melaksanakannya, yang lain tidak wajib lagi. Itu ketentuan fardu kifayah. Apabila seseorang melakukannya dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan lalu menguburkan, maka yang lain tidak lagi wajib. Karena mengurus jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Iza falahu wahidun minhum kafar. Apabila salah seorang dari penduduk kampung yang melaksanakan, yang lain tidak lagi diwajibkan. Orang memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawabnya wajib apa? Wajib kifayah. Enggak semuanya orang beri salam semuanya harus jawab. Orang masuk musola ini kan banyak orang, assalamualaikum, semua wajib jawab ya? Satu orangnya cukup. Waalaikumsalam, karena hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Apabila seorang menjawab salam itu, yang lain tidak wajib. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah tiap-tiap datang Idul Fitri, Idul Adha, tiap-tiap muslim disunahkan kurban. Dalam satu keluarga sunnah kurban dari ibu, ayahnya, ibunya dan anak-anak. Ini satu keluarga disunahkan kurban. Tapi iza falahu wahidun minhum, apabila satu melaksanakan, yang lain gugur. Si ayah bilang, tahun ini saya yang korban, kambing 1 ekor. Ibunya tidak sunnah lagi. Anak-anaknya sudah tidak disunahkan lagi. Kenapa? Karena dari salah satu anggota keluarga telah melaksanakan. Itu namanya sunnah kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Memberi salam sunnah, menjawabnya fardu. Fardu apa? Fardu kifayah. Apabila seseorang menjawab terlebih dahulu, yang lain tidak lagi sunnah. Nggak harus semuanya jawab, tidak. Ya, tidak semuanya harus menjawab, tidak. Orang masuk ke musola di musola banyak orang, assalamualaikum, yang jawab 1-2 orang sudah cukup. Yang lain gugur, tidak lagi diwajibkan, karena hukum menjawab salam ini fardu kifayah, sama seperti mengurus jenazah. Cukup sampai di sini. Faslun akan datang furudul ghusli Islami wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. La tanqurna bi ahliyatin thayyibah. Wa barakatan wa anta radin anna. Wa inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa al-'afiyata daima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yarqa' wa min la tafqa wa ilmin tanmi' wa min da'watin la istajaba laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.